Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman santri sekalian, telah sampai pembahasan kita pada fasal yang ketiga, al-faslul tsalis. Baik, nabda darsana al-yawm bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan ketiga ini atau di fasal yang ketiga ini kita akan membahas tentang pentingnya mempelajari ilmu tauhid dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Ahammiyatu ilmi tauhidi fil hayati dunya. Jika pertemuan yang lalu kita mempelajari pentingnya ilmu tauhid dalam kehidupan beragama, dalam beragama. Nah, sekarang kita membahas tentang pentingnya mempelajari ilmu tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu tauhid ini mempunyai pengaruh yang sangat besar pada setiap manusia ya, dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana ketika ia tidak mempelajari ilmu tauhid dan seperti apa ketika dia mengetahui atau mempelajari ilmu tauhid. Yaitu yang pertama adalah adrarul jahli bi'ilmi tauhidi. Adrarul jahli. Jadi bahaya ketika seseorang tidak mengetahui bi'ilmi tauhid, tentang ilmu tauhid. Poin yang pertama yaitu ya'ishul ladzi la ya'rifu khaliqahu kal a'ma fi hadhil hayatid dunya. Orang-orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak mengetahui siapa sang penciptanya, siapa yang telah menciptakannya di dunia ini, ia diibaratkan, diumpamakan seperti orang-orang yang buta. Orang yang buta ini yang mana ia tidak mengetahui, tidak tahu kemana ia berjalan dan kemana tujuannya. Fahuwa la yadri limadha khuliq. Ia tidak mengetahui kenapa ia diciptakan. Wa la yadri mal hikmah fi wujudihi 'alal ard. Ia juga tidak mengetahui hikmah di balik penciptaannya. Tantahi hayatuhu wa huwa la ya'rif limadha buliat. Kehidupannya berakhir dan dia tetap tidak mengetahui kenapa kehidupannya dimulakan. Wa yakhruju minad dunya wa huwa la yadri limadha dakhala ilaiha. Dan begitu juga ketika ia telah keluar dari dunia yang fana ini, telah meninggal dari dunia yang fana ini, wa huwa la yadri, ia tetap tidak mengetahui limadha dakhala ilaiha, mengapa ia ada dan masuk dalam kehidupan dunia ini. Allah berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, yatamatta'una, mereka menikmati kesenangan-kesenangan dunia dan mereka makan, wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, seperti hewan makan, seperti hewan yang makan. Wan naru mathwal lahum, dan neraka tempat tinggal bagi mereka lah kelak. Jadi ya orang-orang yang tidak mengetahui ilmu tauhid, tidak mempelajari ilmu tauhid, yaitu seperti orang-orang kafir ini, kehidupannya tidak lebih seperti hewan yang mana ketika ia makan, sekedar makan, minum sekedar minum, tanpa punya tujuan, sekedar untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua, fanian man la yu'minu bil yaumil akhir yaghtarru bil hayati dunya. Barang siapa yang tidak mengimani hari akhir, tidak percaya kepada hari pembalasan, hari kiamat, yaghtarru bil hayati dunya, ia akan dilalaikan, ditipu oleh kehidupan dunia yang fana ini. Wa yaj'alu kulla hammihi ay yuhaqqiqa masalihahu. Ia akan menjadikan
seluruh cita-citanya, keinginannya itu untuk mewujudkan segala kemaslahatannya seorang fi hadhihi dunya qabla ayyamut, sebelum ia mati ia akan mewujudkan atau berusaha sekeras mungkin agar apa yang dia inginkan, nafsunya, keinginannya, ia harus wujudkan. Dan ia sangat tamak atau rakus terhadap kenikmatan dunia. Fahuwa yatakalab ala atma'id dunia. Ia tergesa-gesa dalam meraih mencari kenikmatan dunia, tamak. Ketika ia tamak, ya khudhuha min halalin aw haram, ia tidak peduli apakah ia mengambilnya, meraihnya dari sesuatu yang halal atau yang haram. La yuhimmuhu ayyulhiqa dararan bighairihi. Tidak penting baginya apakah hal itu akan membuat bahaya orang-orang sekitarnya. Wa kullu ma yuhimmuhu wa maslahatuhu syakhsiyah. Yang penting adalah keinginannya seorang, maslahahnya seorang. Wa bihadhihi ruhil ananiyah, dan ruh ananiyah ini atau keegoisan ini, keegoisan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, yatafakkakul mujtama, menyebabkan lemahnya masyarakat, yang menjadikan masyarakat mudah dipecah belah. Wa tufsidul muamalah, dan keegoisan ini juga akan merusak hubungan sosial baina abnaihi, antara orang tua dan anak, antara kerabat dan lain sebagainya. Wa yakunu ba'duhum harban 'ala ba'd, bahkan sebagian dari mereka itu rela untuk rela untuk berperang demi meraih keinginannya. Bahkan kalaupun harus berperang dengan saudara, keluarga. Dan itu nyata ya. Bi'aksil mujtama al-mu'min al-mutamasik. Berbeda dengan masyarakat yang ia beriman dan berpegang teguh kepada petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang tidak beriman kepada hari akhir ini, kehidupannya itu akan, keegoisannya, ketamakannya terhadap dunia itu akan merusak hidupnya sendiri. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, idza fashal jahlu bi'ilmi tauhidi fasadatil aqaid wa fasadatil a'mal wa kathurat al-ma'asi. Jadi jika banyak yang ketidaktahuan terhadap tauhid ini telah merajalela, telah tersebar luas, yang mempelajari ilmu tauhid juga sudah sedikit, fasadatil aqaid, maka akidah Islam terutama akan mudah untuk dirusak, akan mudah untuk disusupi oleh keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Ketika akidah telah rusak, maka fasadatil a'mal, amal perbuatan juga akan rusak. Wa kathratil ma'asi, akan juga banyak maksiat, yang akan juga banyak maksiat di mana-mana. Ketika banyak maksiat, berarti banyak juga dosa di mana-mana. Wa kathratil ma'asi wa dzunub fayunzilullahu iqabahu, maka Allah akan menurunkan hukumannya, azabnya, bil muslimin alladzina ahmalu dinahum wa dayya'uhu, kepada orang-orang muslim yang ia ahmalu, lalai terhadap agamanya, wa dayya'uhu, dan menyia-nyiakan agamanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan di darat dan di bumi akibat perbuatan tangan-tangan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, dan Allah menghendaki sebagian dari mereka untuk merasakan akibat perbuatan dari tangan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu tadi mudarat atau bahaya ketika seseorang tidak mempelajari ilmu tauhid atau tidak mengetahui ilmu tauhid. Kehidupannya tidak berarti apa-apa, seperti hewan dan orang buta. Selanjutnya, atharu ilmi tauhid fil hayati,
atharu ilmi tauhidi fil hayati, pengaruh ilmu tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengaruh ilmu tauhid ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang mukmin. Yang pertama adalah ketika seseorang telah mengetahui tauhid, mempelajari ilmu tauhid, innal muwahhid al-mu'min bi rabbihi wa rusulihi qad alima limadza khalaqahu rabbuhu, dan ia telah mengetahui mengapa Allah menciptakannya, fasara fi hadhihi dunya ala siratal mustaqim, ia akan senantiasa berjalan di dunia ini di atas jalan yang lurus berdasarkan petunjuk dari Tuhannya. Ya'riful bidayah wan nihayah ba'idan an hayatil ama wad dalal, ketika ia telah mengetahui ketika ia telah mengetahui mengapa ia diciptakan dan akan kemana setelah penciptaan ini, akan kemana ia berakhir, ia akan senantiasa jauh dari kesesatan dan kebutaan dalam kehidupan dunia ini. Qala ta'ala afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Dan yang kedua, tanian at-tauhid yaj'alu quluban nasi jami'an muwahhadatan. Jadi ilmu tauhid ini mempunyai pengaruh yaj'alu quluban nasi jami'an muwahhadah, menjadikan hati-hati manusia ini muwahhadah, bersatu, haula rabbin wahid wa kitabin wahid wa rasulin wahid wa qiblatin wahid, di atas Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kitabin wahid, Al-Quran, wa rasulin wahid, Nabi Muhammad, wa qiblatin wahid, Al-Ka'bah. Wal iman yaj'alun nas mutahabbina mutaakhina, iman juga menjadikan manusia saling mengasihi, saling memberi, saling mencintai, mutaakhina juga saling bersaudara. Kama wasafahumullahu biqaulihi, demikian Allah memberikan sifat kepada orang-orang yang beriman ini yang saling mengasihi dalam firman-Nya. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang beriman ini adalah saudara. Wa kama wasafahum alaihi salatu wassalam biqaulihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perumpamaan orang-orang yang beriman yang saling mengasihi ini dalam hadisnya, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasad. Jadi perumpamaan seorang mukmin dalam berkasih sayang di antara mereka kal jasad, seperti satu tubuh. Kamathalil jasad al-wahid, seperti tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu aduwwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Jika salah satu bagian tubuh mengeluh sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan merasakannya sampai tak dapat tidur dan demam. Gitu. Jadi seperti ya ketika kita ditimpa sakit, misalkan sakit di tangan, tapi tetap saja yang tidak enak itu yang merasakan sakit adalah sekujur tubuh, mau berbuat sesuatu susah, mau tidur susah. Nah, itulah seorang mukmin ketika saudaranya kesusahan, saudaranya ditimpa musibah, ia akan merasa sakit juga, dan itu akan mendorongnya untuk saling membantu. Wal mujtama' al mu'min mujtama' muta'awanun 'alal birri wat taqwa. Mujtama' muta'awinun 'alal birri wat taqwa. Jadi mereka itu saling tolong-menolong, saling bergotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yatanaha afraduhu 'anil itsmi wal 'udwan. Orang-orang yang beriman ini, masyarakatnya ini senantiasa
menyeru agar menjauhi hal-hal yang menyebabkan maksiat atau permusuhan. Kullu minhum ya'malu liyafuzza biridha rabbih. Setiap dari mereka orang-orang yang beriman ini beramal, bekerja semata-mata untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah apa yang mereka lakukan itu karena ridha Allah Subhanahu wa taala, mereka akan takut yakhsha ayyadzim aw yasrik. Mereka akan takut untuk berbuat zalim atau mencuri, aw yaghsha atau menipu, yaqtul aw yakhda aw yazni, membunuh, menipu, berzina, aw yarshu aw yartashi, menyuap atau menerima suap, aw yakdzib aw yaghtab, berbohong, dengki, yaghtab, bergibah, aw yusi'u ila ahad, berbuat buruk terhadap orang, li'annahu yakhshallaha. Mereka tidak akan berani untuk melakukan hal-hal tadi. Karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafu minal wuquf baina yadayhi. Karena mereka tahu semua itu akan nantinya dimintai pertanggungjawaban. Nah, wa 'indama kana al-muslimuna mutamassikina bitauhid kanu kama wasafahum rabbuhum kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi ketika orang muslim ini telah berpegang teguh kepada tauhid, mereka seperti yang Allah firmankan, kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat, ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Yang dilahirkan untuk manusia, umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salisan, idzan tasharul iman bainan nas athmaru a'malan shalihatan turdillah subhanahu fayaftahu 'alaihim abwabal khair wa yansuruhum 'ala aduwwihim. Qala ta'ala, yang ketiga ini, ketika keimanan telah meluas di antara banyak manusia, masyarakat, di antara banyak masyarakat, keimanan itu telah meresap sampai mendalam, ia akan athmaru a'malan shalihatan, akan membuahkan amal perbuatan yang baik, shalihatan, yang mana amal perbuatan ini turdillaha subhanahu, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, fayaftahu 'alaihim abwabal khair, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagi orang-orang yang beriman ini, yang di hatinya ini penuh dengan keimanan, pintu-pintu kebaikan, wa yansuruhum 'ala aduwwihim, dan akan menolong orang-orang beriman ini dari musuh-musuhnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Yang tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wa hakadha kana al-muslimun al-awwalun di'afan fuqara fa amanu wa 'amilus shalihat fa fatahallahu lahumud dunya wa aghnahum min fadlihi wa nasarahum 'ala aduwwihim nasran mu'azzara. Nah, beginilah keadaan muslim-muslim pada zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman tabi'atnya. Nah, di sini mereka itu banyak yang lemah, banyak yang miskin, namun mereka itu beriman, fa'aman wa 'amilus sholihat, beriman dan juga beramal soleh. Fatahallahu lahumud dunya, maka Allah bukakan
kepada mereka keberkahan, pintu-pintu keberkahan di dunia, wa aghnahum min fadlihi, dan mencukupi mereka dengan karunia-Nya, wa nasarahum, dan Allah senantiasa menolong mereka ala aduwihim, dari musuh-musuhnya, nasran mu'azzara. Nah, seperti itu tadi athar atau pengaruh ilmu tauhid dalam kehidupan manusia. Nah, kesimpulannya antum bisa baca di sini ya, siapa yang tidak mengenal Allah dan tidak mempelajari ilmu tauhid, maka hidupnya seperti orang yang buta, tidak terarah tanpa tujuan. Siapa yang tidak mengimani hari akhir, tidak penting baginya perkara halal atau haram. Yang terpenting adalah hasrat duniawinya terpenuhi. Hal ini menyebabkan rusaknya kehidupan dan pecahnya masyarakat. Iman yang lemah menyebabkan bertambahnya dosa karena menjadikan rusaknya amal perbuatan. Orang yang beriman mengenal Tuhan yang menciptakannya, mengetahui hikmah di balik penciptaannya, maka ia senantiasa hidup terarahkan di jalan yang lurus dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang kokoh akan membuahkan perbuatan yang baik yang Allah ridhoi, maka terbukalah pintu-pintu berkah dan orang-orang mukmin senantiasa dalam lindungannya. Itu tadi pelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.